Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Wa ba'd. Ikhwatul iman rahimakumullah, alhamdulillah kembali bisa melanjutkan aktivitas kajian ilmu kita pada kesempatan sore ini. Oleh karena itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan rasa syukur kita dengan melaksanakan amal soleh pada kesempatan sore ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah, kita akan lanjutkan kali kedua pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhail Kitab was Sunnah, masih dalam kajian at-thaharah, ya, bersuci. Nah, sekarang kita akan bahas fil aniyah, tentang bejana atau hukum menggunakan bejana. Apa yang maksud dengan bejana? Kalau dalam bahasa Arabnya al-aniyah, ya. Al-aniyah. Kata para ulama di dalam kitab ini, ya, nukhbatun minal ulama, ini kumpulan para ulama ini yang nyusun, bukan satu orang ulama. Dikatakan al-aniyah al-aw'iyatul lati yuhfazu fiha al-ma'u wa ghairuhu, tempat-tempat di mana air atau yang lainnya disimpan di dalam tempat ini. Jadi yang namanya al-aniyah atau suka diterjemahkan bejana itu tempat menyimpan sesuatu, termasuk air di dalamnya, mau air ataupun yang lainnya, itu al-aniyah. Gelas al-aniyah, teko al-aniyah, mug al-aniyah, hatta ember al-aniyah. Pokoknya al-aw'iyah allati yuhfazu fiha al-ma' wa ghairuhu, tempat untuk menyimpan air atau yang lainnya. Sawa'un kanat minal hadid aw min ghairihi, apakah wadah ini terbuat dari besi ataupun terbuat dari yang lainnya, dari keramik, dari plastik ataupun dari bahan apapun, kalau itu digunakan untuk menyimpan sesuatu itu namanya al-aniyah ataupun bejana. Nah, inilah yang akan kita bahas tentang hubungannya dengan bersuci, karena bersuci itu kan relatif menggunakan al-aniyah, pakai gayung, pakai ember, itu kan. Kadang kalau pakai mud itu kan ini mungkin satu mud, ya. Ini bisa dipakai untuk wudu. Satu ini cukup satu kali wudu. Tentu dengan memperhatikan ketentuannya. Nanti kita akan bahas tentang wudu, ya. Bahwa Rasulullah SAW hemat sekali dalam menggunakan air dalam menggunakan wudu, ya. Di antaranya seperti itu. Baik. Asal di dalam menggunakan bejana, pada dasarnya seluruhnya juga boleh-boleh saja, ya. Tidak ada larangan untuk menggunakan bejana. Kenapa? Karena kita menggunakan kaidah usul, ya. Kaidah usul yang mengatakan al-aslu fil asya'i al-ibahah, ya. Asal dalam segala sesuatu itu menunjukkan boleh. Jika urusan yang hubungan dengan urusan duniawi, semua hukum yang berhubungan dengan urusan duniawi itu boleh pada dasarnya. Illa madallad dalilu ala nahyihi. Ketentuannya kecuali kalau ada dalil yang melarang. Jadi urusan duniawi mah kalau nyamal boleh tidak, ya? Boleh. Pertanyaannya mah ada dalil tidak, ya? Larangan tentang nyamal. Nah, kalau ada tidak boleh. Kalau tidak ada, boleh semuanya. Pakai kopiah ini boleh tidak, ya? Dan Rasulullah enggak pakai kopiah ini.
Ya, dan Rasulullah pakai imamah ya, sorban. Kopiah ini kan khas Indonesia gitu kan. Boleh tidak? Bid'ah tidak. Urusan duniawi mah boleh. Ibu Siti Aisyah pakai kerudungnya seperti ibu tidak. Potongan payung gitu. Kita makan ada kulot gitu kan. Ada batik, ada Siti Aisyah, para sahabat istri Nabi atau istri Nabi Muhammad SAW, saya pastikan tidak ada yang pakai batik gitu ya. Kenapa? Karena itu mah tren atau mode pakaian yang ada di Indonesia. Boleh tidak? Ini mah urusan duniawi. Boleh saja. Al-aslu fil asya'i al-ibah, termasuk urusan bejana. Bejana itu wadah itu mungkin wadah yang digunakan di Arab dan wadah yang digunakan di Indonesia bisa jadi bentuknya beda-beda. Bahkan namanya pun beda-beda ya. Mungkin ada kesamaan, kemudian jadilah sandingan terjemah antara satu dengan yang lain ya. Al-ina ataupun al-aniyah ya. Bejana-bejana ini bisa jadi macam-macam. Siwurnya Nabi Muhammad sama gak dengan siwurnya kita? Kan bisa jadi beda dalam bentuknya, dalam bahannya, dalam warnanya seperti itu. Tetapi ini urusan duniawi. Nah, jadi kita menggunakan kaidah al-aslu fil asya'i al-ibahah. Asal di dalam segala sesuatu itu boleh, illa madalad dalilu ala nahi, kecuali ada dalil yang melarangnya. Nah, kaidah ini adalah kaidah fikhiyah. Ya, nanti kaidah usul fikih itu ada dua, ada kaidah usuliyah, ada kaidah fikhiyah. Nah, ini diambil daripada ayat Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat ke-29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawati wa huwa bikulli syai'in alim. Huwa, dialah Allah, allazi khalaqalakum, yang telah menciptakan untuk kalian, lakum, untuk kalian, ma fil ardi, apa-apa yang ada di bumi, jami'an, seluruhnya. Nah, saya berhenti di sini saja di ayat Al-Qur'an yang dicetak tinta hijau lah ya. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian apa-apa yang ada di bumi, seluruhnya lakum, untuk kalian. Jadi apapun yang ada di dunia ini, kita adalah khalifah. Di antara makna khalifah itu adalah apa? Pewaris. Pewaris bumi. Apapun yang ada di bumi ini untuk kita. Karpet ini untuk kita, batu untuk kita, air untuk kita, dan lain sebagainya, itu untuk kita. Mau diberdayakan, dimanfaatkan, silahkan. Ya, itu namanya pemeliharaan ya. Tugas kekhalifahan sebagai khalifah fil ard, satu, mewarisi, dua, memelihara dan memakmurkan. Itu. Silahkan mau dimanfaatkan. Boleh menebang pohon, boleh, asal dimanfaatkan. Boleh, silahkan. Yang tidak boleh itu abasan wa zulman. Kalau mau nebang pohon dengan kesia-siaan, tidak dimanfaatkan, dan menzolimi yang lain. Kalau itu mah ada hadis, man qata'a sidratan sawaballahu ra'sahu 'alanna ilan nar. Barang siapa yang menebang pohon besar, ya, maka Allah akan menjatuhkan kepalanya ke neraka jahanam. Menebang gimana? Menebang abasan wa zulman, berdasarkan kesia-siaan, tidak dimanfaatkan dan menzolimi yang lain, karena yang lain memanfaatkan pohon itu tegak, malah ini ditebang seperti itu ya. Baik, jadi apapun yang ada di bumi ini untuk kalian. Silakan manfaatkan, gunakan. Nah, termasuk dalam hal ini bejana ya, ini sifatnya umum. Baik, selanjutnya penggunaan aan ini. Mohon maaf. Penggunaan bejana itu seluruhnya juga boleh, ya. Di sini ada bahasan isti'malu aniyatiz dzahabi wal fiddati wa ghairihi ma fit thaharah, menggunakan bejana-bejana dari emas dan perak dan yang lainnya dalam thaharah terutama ya. Nah, di sini disampaikan oleh para ulama, yajuzu isti'malu jami'il awani fil akli wasyurbi wasailil isti'mal. Boleh mempergunakan seluruh bejana-bejana, wadah-wadah dalam makan, dalam minum, dalam pemanfaatan yang lain, silahkan. Tidak jadi masalah. Pada dasarnya seperti itu. Dengan syarat in kanat tohirotan mubahatan.
jika bejana yang digunakan itu satu tohiroh, suci, mubahatan, dan memang mubah, ya. Ini berhubungan dengan terbuat dari apa atau bahannya dari apa. Walau kanat samaniyatan, meskipun barangnya itu mahal sekali. Mungkin ibu beli gelas harganya satu saja 7 juta misal. Jangan 7 juta atau terlalu berlebihan. 1 juta satu gelas. Di rumah ada 6 gelas. Boleh digunakan? Boleh, silakan. Walau kan samaniyatan, boleh. Kenapa? Libaqaiha 'alal asli wa huwa al-ibahah. Karena pada dasarnya semua bejana itu adalah boleh-boleh saja untuk dipergunakan. Kecuali kalau bejana itu bahan dasarnya dari emas dan perak. Nah, di sini ada bahasan khusus. Kalau selain emas dan perak, mau besi, mau galvanis, mau keramik, mau plastik dan sebagainya, itu boleh. Tapi ada bahasan yang mengecualikan itu. Apa? Bejana atau wadah yang terbuat dari emas dan perak. Nah, baik, kita coba baca keterangan hadisnya. Yang pertama di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tashrabu wa la tashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddah." Dan janganlah kalian minum menggunakan bejana emas dan perak. Minum itu pakai apa, Pak? Pakai gelas atau pakai kendi atau pakai teko, ceret. Nah, maka untuk minum pastikan jangan menggunakan gelas, kendi, ceret, teko dari perak. Wala ta'kulu fi sihafiha, dan mohon maaf, perak dan emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafiha, dan jangan pula kalian makan menggunakan piring dari emas dan perak. Nah, ini ya. Jadi penggunaan bejana dari emas dan perak itu ada larangan dari Rasulullah SAW. Jangan dipergunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak untuk makan dan minum. Berarti untuk makan piring, nanti mangkok, sihaf itu kan, sihaf itu piring, mangkok, centong, kalau itu pentingnya termasuk sendok, garpu, kau masak hebat ibunya, cukil, susuk, bukan susuk, sosodok, ya. Pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan dengan makan itu tidak boleh digunakan. Termasuk untuk minum, gelas, teko, ceret, muk, dan lain sebagainya. Itu tidak boleh digunakan jika terbuat dari emas dan perak. Apa alasannya? Ini mah urusan syar'i, urusan dari emas itu tasyri'. Dari sumber hukumnya Allah dan Rasulnya mengatakan ini aturannya. Nah, di antaranya ini dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ya, semoga Allah meridhai kepadanya, dikatakan Rasulullah SAW bersabda, "Alladhi yashrabu fi aniyatil fiddah innama yujarjilu fi batnihi nar jahannam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang meminum atau orang yang minum menggunakan gelas atau ceret atau teko dari perak, sesungguhnya ia memasukkan ke dalam perutnya api dari neraka jahanam. Ini urusan syariat saja ini. Kalau membaca hadis ini, kalau dalam riwayat Muslim dikatakan, "Innalladzi ya'kulu wa yashrabu fi anatil fiddah waz zahab." Disebutnya sesungguhnya orang yang makan, minum menggunakan bejana dari perak dan emas, maka ia telah memasukkan api neraka ke dalam perutnya, api neraka jahanam ke dalam perutnya. Dalam riwayat yang lain dikatakan, "Man syariba fi ina'in min zahabin aw fiddatin fa inna ma yujarjilu fi batnihi naran min jahannam." Barang siapa yang minum menggunakan bejana
dari emas atau perak, sesungguhnya dia telah memasukkan neraka dari jahanam ke dalam perutnya. Rada berat ini. Kemudian di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang tadi ini belum tamat dibacanya ya. Wala tashrabu fi anati dzahab wal fiddah, janganlah kalian minum menggunakan bejana dari emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafiha, jangan kalian makan menggunakan piring dari emas dan perak. Fa innaha lahum fid dunya walana fil akhirah, karena sesungguhnya bejana dari emas dan perak itu bagi mereka. Bagi mereka siapa? Lil kuffar fid dunya, bagi orang-orang kafir di dunia. Kalau orang kafir jika punya punya harta kekayaan, mereka makan saja pakai piring dari emas. Karena dia raja, gelasnya saja untuk minum dari emas ataupun perak. Nah, kalau seorang muslim, sekaya-kaya muslim, jangan menggunakan emas dan perak. Ini aturan. Apakah nanti ada hubungannya dengan urusan hikmah medis? Wallahu ta'ala alam. Saya tidak begitu belum mendalami tentang hal itu. Ada Dr. El-Zaki ya. Beliau membahas kitab beliau itu membahas tentang rahasia kesehatan dalam syariat, terutama di dalam ibadah-ibadah mahdhah ya, seperti sholat, gerakan sholat, kemudian haji, manasik haji dan sebagainya, hubungannya dengan medis. Nah, tentang urusan ini wallahu taala alam. Seperti nanti ada juga bahasan tentang larangan emas itu dipakai untuk laki-laki, perhiasan laki-laki. Kalau perempuan boleh, tapi laki-laki tidak boleh. Nah, di antara hikmahnya itu apa? Karena nanti akan berpengaruh terhadap kesehatan fisiknya. Kalau perempuan, kenapa perempuan boleh, laki-laki tidak? Karena kalau perempuan mah ada darah yang rutin dikeluarkan. Nah, maka emas itu tidak akan berpengaruh terhadap kesehatan. Tapi kalau emas itu bisa berpengaruh, bahaya, darurat kepada madorot kepada laki-laki. Maka laki-laki tidak boleh memakai perhiasan emas, begitu ya. Kalaupun ada, simpan saja sebagai harta simpanan, seperti itu. Nah, ikhwati fillah, fa innahum lahum fid dunya, fa innaha lahum fid dunya walana fil akhir. Sesungguhnya bejana emas perak itu bagi mereka orang kafir di dunia dan bagi kita nanti di akhirat. Nanti kalau membahas al-jannah wan nar, al-jannah di surga itu ceret-ceretnya itu dari emas dan perak. Piringnya, gelasnya itu dari emas dan juga perak. Bahkan nanti berbicara tentang al-anhar fil jannah, sungai-sungai di surga. Subhanallah. Di pinggir-pinggirnya itu, Bu, kalau kita makan tanah, kesi gitu kan, itu mah nanti berlian-berlian dan mutiara-mutiara. Ya, yang nempel di pinggir-pinggir dinding-dinding sungai itu. Nah, itu luar biasa bahasan al-jannah wan nar. Baik, selanjutnya. Hukum menggunakan bejana dari emas dan perak untuk bersuci. Nah, kalau tadi kan Kalau tadi ini berbicara tentang apa? Makan dan minum. Makan dan minum. Kalau bersuci boleh tidak? Gayung dari emas, gaya gitu kan. Kemudian bak mandi dari emas atau perak, ya. Pokoknya mah pipa oge tina sumur karena bak teh ku emas gitu. Wah, gitu. Boleh tidak begitu kan. Nah, di sini Al-Jazairi menjelaskan, baca di sini saja. Fahada nassun ala tahrimil akli wasyurbi duna sa'il isti'mal. Ini adalah nas, ya, dalil atas pengharaman makan dan minum menggunakan bejana dari emas dan perak. Duna sa'il isti'mal, tapi tidak dilarang kalau untuk pemanfaatan dan penggunaan yang lain selain makan dan minum. Fadalla hadza ala jawaz isti'maliha fit thaharah. Maka ini menjadi dalil bahwa boleh menggunakan bejana dari emas ataupun perak fit thaharah di dalam bersuci. Nah, kalau ini boleh. Wa nahyu amun yatanawalul ina al khalis.
Dan larangan ini sifatnya umum, ya, mencakup bejana yang murni emas atau murni perak, ya, piring murni emas, murni perak. Awil mumawwah bizahab wal fiddah, bizahab bukan bizahab ini, ya, bizahab wal fiddah, atau yang dilapisi dengan emas dan perak secara full, ya, campurannya dominan dengan emas dan perak, begitu kan? Piring ukirannya dari emas ataupun perak, ataupun lapisan emas atau perak. Awil ladzi fihi syai'un min az-zahab wal fiddah, atau sesuatu yang memang ada kandungan emas dan peraknya. Nanti kita akan bahas lebih jauh lah tentang bagaimana kalau hanya campuran saja, gitu kan, dan lain sebagainya. Taib. Jadi kembali lagi, kalau untuk bejana mengambil air ataupun untuk alat wadah untuk air wudu atau untuk mandi, ember, siwur dan sebagainya, boleh tidak menggunakan emas dan perak. Tadi mah taksis, khusus untuk apa? Makan dan minum saja, tidak untuk yang lain. Duna sairil isti'mal, ya, tidak melarang untuk pemanfaatan yang lain. Oleh karena itu boleh katanya. Jadi ibu pilih badai gaduh siwur tina emas mangga, gitu kan? Pipa, pancuran, bak tina emas silahkan. Jadi tidak dilarang. Ini kesimpulan para ulama, ya. Apakah tidak begini kesimpulannya? Jangankan siwur atau piring saja tidak boleh, apalagi siwur. Nah, ternyata kata para ulama, nukhbatun minal ulama, oh tidak. Ini hanya khos, ya, nasun ala tahrimil akli wasyurb. Hanya untuk urusan makan dan minum saja. Begitu. Taib. Ikhwatu iman rahimakumullah, selanjutnya. Hukum penggunaan bejana yang ditambal dengan emas dan perak. Nah, di sini kembali lagi kepada urusan emas dan perak, ya. Karena ini berbicara tentang bejana. Kalau bejananya full khalis minaz zahab wal fiddah, murni dari emas atau murni dari perak, ini mah mutlak haram. Mutlak haram di sini. In kanatid dobbatu minaz zahab harum isti'malul inai mutlaqan. Apabila si bejana itu murni dari emas, maka mutlak ini haram digunakan, ya. Lidukhulihi tahta umumin nas, ya, berdasarkan nas yang umum tadi. Tetapi amma in kanat dobba minal fiddati wa hiya yasiratun fa inna yajuzu isti'malul ina. Tetapi kalau seandainya si wadahnya ini ada tambalan dari emas, jadi bukan dominan emas, tambalannya saja. Ada langseng, bukan langseng dia, rantang, miis, ya, miis ditambal dengan perak atau emas, boleh tidak? Nah, di sini jadi bahasan. Ternyata berdasarkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diterima dari Anas bin Malik, hadis riwayat Bukhari, ya, di sini, ya. Fa'an Anasin, ya, dari Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah memberkati kepadanya, ia berkata, anna qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam in kasaro. Sesungguhnya, ya, wadah milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu retak, ya, in kasaro, pecah di sini retak, gitu, ya. Fattakhadha makana sya'bi, ya, makana al-kasri wasyaq, maka beliau mengambil tempat retaknya wadah tersebut, silsilatan min fiddah, ditambal dengan sesuatu yang terbuat dari perak. Jadi tambalannya itu perak. Ini menunjukkan kalau tambalan itu tidak dominan, berarti hanya sedikit, maka bejana yang ditambal dengan perak itu boleh, ya. Tambalan yang ditambal dengan perak itu boleh. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, selanjutnya, nah, ini hukum menggunakan bejana orang kafir. Kita makan di tempat rekan saudara senasab, kebetulan non muslim, atau makan di rumah makan non muslim, ya kan? Otomatis kan yang namanya gelasnya
milik mereka, piringnya milik mereka, dan wadah-wadah yang lain juga milik mereka. Kira-kira boleh tidak kita menggunakan bejana milik mereka? Ini bejananya ya, wadah-wadahan milik mereka. Al-aslu fi aniyatil kufari al-hillu. Asal atau dasar dalam bejana milik orang kafir itu hukumnya halal. Jadi halal. Jadi pada dasarnya halal. Illa idza ulimat najasatuha, kecuali apabila betul-betul diketahui kalau wadah itu memang ada najisnya. Sudah tahu itu teh piring teh dipakai daging babi, terus dipakai oleh kita, tidak boleh, ya. Sudah tahu gelas itu dipakai minuman khamr, ya, mabukan, maka tidak boleh kita pakai. Meskipun nanti ketika mau pakai ada syarat-syarat yang memang harus dilakukan ketika mau menggunakan itu jika terpaksa, ya. Fa innaha la yajuzu isti'maluha illa ba'da ghusliha. Sesungguhnya tidak boleh mempergunakan bejana milik orang kafir yang sudah diketahui kenajisannya, bahwa wadah itu suka dipakai alat yang najis atau benda yang najis, apakah minuman keras, apakah daging babi, apakah darah, yang memang orang kafir kan menghalalkan hal ini. Sedangkan di dalam Islam kan hurrimat alikumul maitatu wadamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bi. Telah diharamkan bangkai al-maitah, wadam darah, walahmul khinzir daging babi, dan apa-apa yang disembelih li ghairillah, bukan karena Allah. Nah, itu jelas hukumnya haram dan posisinya najis. Yang diharam itu najis. Darah haram, najis tidak? Najis. Ya, kalau seandainya darah itu memang darah yang masfuh, ya, damun masfuh, darah yang mengalir, ya. Darah yang mengalir. Kemudian daging babi itu najis, oh jelas najis. Ya, yang hal itu najis. Maka ikhwatul iman rahimakumullah, pada dasarnya bejana orang kafir itu halal. Tapi kalau sudah jelas diketahui bahwa benda itu najis, maka tidak boleh, kecuali kalau dicuci dulu. Nah, misalkan gelas ini bahkan kan airnya masuk air. Saya pernah lihat di rumah itu, pernah berkunjung ke salah satu rumah, ya. Ternyata botol-botol minuman keras yang mahal-mahal itu ada. Loh, kenapa? Ini mah cuman ini saja katanya. Bukan pajangan, memang ini mah cuman wadahnya saja gitu kan. Dipakai air juga. Dan lumayan sana botolnya, saya kan kualitas botolnya tuh kan tebal, bagus gitu kan. Jadi kalau ini, tapi kan ini, boleh tidak? Kalau baru dipakai, baru masih bau, itu tidak boleh. Tapi kalau mau silakan dicuci dulu. Nanti bagaimana pencuciannya? Seperti itu, ya. Coba saya tidak akan dulu lanjut ke sana. Intinya menggunakan bejana orang kafir itu boleh. Tapi kalau jelas najis tidak boleh. Di mana dalil bahwa menggunakan bejana orang kafir itu boleh? Ini hadisnya. Hadis dari Bukhari dan Muslim, ya. Di sini hadis dari Abu Sa'labah Al-Khushani, ya. Kata Abu Sa'labah, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, inna bi ardi qaumi ahli kitab. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami berada di tempat ahli kitab. Berada di tempat orang Yahudi dan orang Nasrani. Afana kulu fi aniyatihim, apakah kami boleh makan menggunakan bejana milik mereka? Qala, kata Rasulullah, la ta'kulu fiha, janganlah kalian makan menggunakan bejana-bejana mereka, illa alla tajidu ghairaha, kecuali apabila kalian tidak mendapatkan selain bejana milik mereka. Fagsiluha, maka cuci dulu oleh kalian bejana tersebut.
summa kulu fiha. Kemudian silakan kalian makan menggunakan bejana tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi coba saya urutkan. Jadi pada dasarnya bejana orang kafir itu boleh. Tapi proses penggunaannya usahakan gunakan wadah milik kita saja. Gunakan milik kita saja. Tapi kalau kita tidak bawa bejana sendiri, wadah sendiri, boleh menggunakan bejana orang kafir? Boleh, tapi cuci dulu. Apalagi kalau diketahui kalau bejana itu bekas minuman keras. Itu gelas yang besar itu suka dipakai minuman keras. Sudah tahu itu suka dipakai minuman keras, cuci dulu, baru boleh digunakan. Jadi boleh menggunakan bejana orang kafir yang suka dipakai minum khamr misalkan, tapi dicuci dulu. Ya, tentu proses pencucian ini kan macam-macam. Kemarin kita sudah bahas. Ada menghilangkan najis itu dengan cara dicuci, ada yang dikerik, ada yang diusap, gitu kan? Bahkan ada yang disiram, ya kan? Yang disiram itu kalau di tanah ada air kencing di tanah, tidak usah disikat, ya, tinggal disiram saja. Itu cara membersihkannya. Sebagaimana dulu Nabi Muhammad SAW ketika sedang berkumpul dengan para sahabat di masjid, ada orang Arab gunung datang ke masjid, kemudian pipis, ya, buang air kecil. Maka waktu itu Nabi Muhammad menyuruh para sahabat mengambil seember air dan kemudian ditumpahkan. Sudah itu, ya. Kemudian berapa kali mencuci khobas itu, ya? Apakah dari gelas, apakah dari piring, dari baju? Aturannya minimal 1 kali. Ya, hanya 1 kali saja. Kalau yakin sudah bersih. Kalau tidak yakin bersih, maka 2 kali. Kalau 2 kali belum yakin bersih, maka 3 kali. Kalau 3 kali belum yakin, 4 kali. Jadi hitungannya tidak ikut ganjil, tidak. Jadi minimal 1 kali. Kalau tidak 1 kali tidak yakin, 2 kali, 3 kali, 4 kali, terus saja. Kecuali kalau dalam urusan najis mughalladzah, najis jilatan anjing, ulughul kalb. Nah, kalau ini mah harus 7 kali. Ulahun nabi turab. Yang pertama yang sekali menggunakan tanah. Itu aturannya dalam najis. Kalau yang lainnya mah sekali saja, Bu. Itu yang wajib. Kalau sekali yakin bersih sudah cukup. Tapi kalau tidak yakin tambah 2 kali. Tidak yakin 2 kali, 3 kali. Tidak yakin 3 kali, 4 kali. Jadi urutannya bukan 1, 3, bukan. 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya. Nah, begitupun ketika mencuci gelas ini. Nah, cuci dulu, basahin, kemudian pakai sabun pencuci, ya. Ya, sabun pencuci apa saja, Mama Lemon misalkan, ya. Kemudian dicuci lagi, bersih, kesat, sudah cukup. Begitu ya. Tidak sampai ini mah jilatan orang kafir ini mah. Bukan jilatan ya. Ya, jilatan orang kafir. Ini harus 7 kali. Oh, bukan. Orang kafir itu fisiknya suci. Yang najis itu apanya? Nah, hatinya, ya, pemikirannya, ya. Baik. Nah, sebelum ke sana, coba saya bacakan dulu satu paragraf ini penting. Wa amma idza lam tu'lam najasatuha bi ayyakuna ahluha ghairu ma'rufin mumasyatun najasa. Apabila tidak diketahui bahwa gelas, piring, bejana milik orang kafir ini ada najisnya atau tidak. Kenapa? Karena kita tidak tahu siapa pemiliknya. Ya, siapa pemiliknya? Seperti di mana? Di restoran gitu. Kita tidak tahu ini teh ada najisnya atau tidak dalam piring yang mau kita gunakan itu. Fa innahu yajuzu isti'maluha, maka itu hukumnya boleh digunakan. Kalau kita tidak tahu. Jadi kalau tahu ada najisnya, bersihkan dulu. Kalau sudah tahu bersih, ya langsung saja. Kalau tidak tahu ini ada najisnya atau tidak, ya, maka kalau tidak tahu boleh mempergunakannya, ya. Mana dalilnya? Dalilnya ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Li'annahu sabata, bahwa telah tetap
anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu dan para sahabatnya akhadhu alma alil wudu'i min mazadati imra'atin musyrikatin. Nah, bahwa Nabi dan para sahabat mengambil air untuk wudu dari ember milik perempuan non muslim, perempuan musyrik. Tuh. Padahal Nabi Muhammad SAW tidak memastikan ini ada najisnya atau tidak, tapi dipakai saja. Karena kalau memang tidak tahu, boleh digunakan. Jadi kalau seandainya kita kemana, ke luar kota, makan di rumah makan non muslim misalkan, mau wudu kemana, ke Jamban, ini apa namanya, siwurnya suka dipakai babi tidak ya, atau terbuat dari unsur babi tidak ya. Kalau tidak tahu, nggak apa-apa, silakan saja pakai. Kalau tidak tahu, tidak apa, untuk dipakai saja. Ini barusan hadisnya. Wali anna Allah subhanahu qad abaha lana ta'ama ahli kitab. Dan sungguhnya Allah Ta'ala telah memperbolehkan kepada kita untuk memakan makanan ahli kitab. Jadi kalau makanan ahli kitab, Bu, boleh. Orang kafir itu kan ada dua jenis ya. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Sesungguhnya orang kafir itu ada dari ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrik selain Yahudi dan Nasrani. Yang di luar Islam selain Yahudi dan Nasrani itu orang-orang kafir. Ya. Untuk orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, ini ada hukum khusus. Apa? Di antaranya makanannya halal. Makanan yang mana? Kalau sayur menjelas halal, ya kan? Kalau sayur menjelas halal. Ini mah daging sembelihannya, hewan sembelihan itu halal. Jadi kalau makan daging sembelihan orang Yahudi dan orang Nasrani itu halal. Oh, halal gini ya? Halal. Jadi daging sapi yang disembelih oleh orang Nasrani halal, halal. Ayam yang disembelih oleh orang Yahudi dan Nasrani halal, halal. Kenapa? Karena aturan di dalam Yahudi dan Nasrani, jika mereka masih berpegang teguh terhadap Taurat dan Injil, aturannya sama dengan Islam. Makanya halal. Cuman masalahnya, bagaimana kalau seandainya Yahudinya sudah tidak menggunakan hukum Taurat dan Nasrani sudah tidak menggunakan hukum Injil? Jangankan orang Yahudi dan Nasrani, sembelihan Muslim saja, kalau menyembelihnya tidak sesuai dengan syariat, halal haram? Haram. Jadi sebaiknya untuk kehati-hatian mah ya jangan dimakan lah. Untuk kehati-hatian mah, kalau memang ragu. Karena urusan ayam saja di kita ya, ayam saja. Apakah ayam itu disembelih dengan syar'i? Wallahu taala alam. Makanya ibu kalau punya langganan mah, saya mah sudah tahu ini mah proses penyembelihannya apik ya. Kebetulan saya punya teman kuliah dulu di S1, bosnya bandar ayam lah. Sehari itu bisa tonan nyembelih ayam, memasok wilayah Bandung, Bandung Raya gitu ya. Ternyata beliau itu kalau mau makan, ketika kita ke rumahnya, pas mau makan mah, ana mah kebiasaan dan keluarga katanya, kalau makan ayam mah tetap saja nyembelih sendiri. Kenapa? Memang ragu gitu sembelihan karyawannya? Bukan ragu, karena ketika proses penyembelihan kan sehari tonan gitu kan, itu pakai mandor. Mandornya itu memastikan, itu rata-rata alumni waktu itu, alumni Al-Imarat, mandornya yang beliau gunakan. Apa namanya, untuk memastikan bahwa proses penyembelihan itu adalah halal. Tapi sana angroe sana untuk makan sendiri mah, saya mau lebih yakin sana. Kenapa? Karena proses ketika disembelih dilempar kemana, Bu? Ke wadah siga naon tolomong agung gitu ya, wadah besar, lempar, tumbuk bertumbuk sampai sudah penuh, kan sudah tidak ada pergerakan, baru teruskan kena air panas. Air panas, kemudian dicopot bulu-bulunya. Nah, angros ada kekhawatiran. Itu anu numpuk teh, mungkin dari yang kelihatan tidak bergerak teh. Apakah yang di dalam masih hidup atau tidak? Jadi masih kene ini sana. Tapi dah ari untuk konsumsi ke yang lain mah insya Allah yakin tuh halal. Tapi untuk pribadi mah anggaran mencit sendiri. Nah, ini saking apiknya beliau. Artinya memang kenapa perlu ada mandor? Kalau di ini mah bukan dewan syariah ya, mandor syariahnya lah gitu kan. Karena tidak sedikit kasus yang ditemukan ketika menyembelih ayam, dilemparnya langsung ke air panas. Langsung ke air panas. Dia mati dengan sembelihan dengan air panas.
Jadi mana yang lebih dekat kepada kematiannya? Ketika disembelih, kemudian ayam jatuh ke sumur, tenggelam, maka yang tenggelam itu haram. Tapi kalau ada ayam tenggelam, tos kekerapekan, diangkat tos teh masih kene utek-utekan kene, disembelih, halal tidak? Halal. Kenapa? Yang terdekat adalah sembelihan yang syar'i. Tapi kalau disembelih masuk ke api, kadulu kuseuna, halal haram? Haram. Sembelih masuk ke air panas, maka yang terdekat adalah air panas, haram. Maka hati-hati dan proses. Jadi jangankan sembelihan orang Yahudi Nasrani yang tidak menggunakan syariat Taurat dan Injil, Muslim saja kalau tidak menggunakan syariat Al-Quran dan As-Sunnah itu haram. Oleh karena itu, tapi kita tidak boleh menutup diri juga bahwa sembelihan orang Yahudi dan Nasrani itu halal. Halal. Tapi dengan syarat jika mereka menggunakan syariat Taurat dan Injil. Begitu. Kan kita tidak tahu apakah mereka masih berpegang teguh terhadap Taurat dan Injilnya. Kenapa? Karena perkembangan pemikiran di mereka itu masih terus berkembang. Termasuk dalam urusan keyakinan ataupun dalam urusan ritual. Yuharrifuna al-kalima an mawadi. Baik, selanjutnya. Terakhir ini. Hukum menggunakan bejana dari kulit bangkai. Bejana itu kan kempis tina kulit sapi, kulit domba dan sebagainya. Kalau dari kulit hewan yang disembelih dagingnya halal seperti unta, sapi, kerbau, domba. Kemudian si kulit itu diambil dari hewan yang memang disembelih dengan syar'i, maka otomatis halal. Ya, dari kulit itu dibuatkan kempis atau dibuatkan teko itu atau gelas, halal. Bagaimana kalau kondisinya begini? Si binatang ternak ini dagingnya halal dimakan, tapi dia mati sebagai bangkai, bukan disembelih dengan syar'i. Karena bangkai teh tidak disembelih dengan syar'i ya. Apakah mungkin dia ditakol, dicekek gitu kan? Atau mati sendiri, itu bangkai. Kulitnya boleh tidak digunakan untuk jadi bejana dari bangkai? Boleh tidak? Nah, kita baca yang umum dulu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata Rasulullah, "Idza dubighal ihabu faqad tahura." Apabila kulit disamak itu tahu, diproses, dikeringkan dan kemudian dengan menggunakan beberapa sarana ya minimal garam dan sebagainya. Mun ibu mengadorok-dok begitu kan? Nah, kan dikira prosesnya. Untuk kulit juga kan diproses juga. Biasanya dijemur dan kemudian dipakai alat untuk penyamakan. Faqad tahura, maka dengan proses penyamakan itu kulit itu menjadi suci. Menjadi suci. Bagaimana kalau seandainya kulit itu adalah dari hewan yang bangkai, bukan hewan yang dagingnya halal dimakan? Sapi mah sapi, tapi matinya bangkai, tidak tersembelih. Jadi mati karena penyakit, mending oge kuburkeun we gitu. Nah, ternyata ada hadis di sini. Hadis dari sabda Rasulullah SAW. Di sini disebutkan sahabat siapa yang meriwayatkan hadis. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah di sini. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam marra ala syatin maitatin. Sesungguhnya Rasulullah SAW lewat ke pada seekor syat, domba yang sudah mati, bangkai ya. Ada bangkai domba. Faqala Rasulullah, halla akhadhu ihabaha fadabaghuhu fantafa'u bih. Mengapa akhadhu ihabaha, mereka tidak mengambil kulitnya, fadabaghuhu, kemudian mereka samak kulit tersebut, fantafa'u bih, kemudian mereka manfaatkan. Kenapa iya lebar sana ini ada domba padahal ambil kulitnya? Maka kata para sahabat, faqalu inna maitatun, ya Rasulullah, ini bangkai katanya, tidak tersembelih, kan bangkai mah haram, najis. Faqala
kata Rasulullah, fa innama haruma akluha, maka sesungguhnya yang diharamkan itu makan dagingnya atau memakan kulitnya, itu yang haram. Jadi yang diharamkan itu apa? Mengkonsumsinya dengan cara dimakan. Maka wa hadza fi ma idza kanatil maitatu mimma tahulluha zakatu wa illa fala. Maka di sini apa namanya? Yang namanya hewan kalau seandainya tidak disembelih secara syar'i, maka posisinya jadi bangkai. Haram hukumnya untuk dimakan. Tapi kalau urusan kulitnya itu bisa dimanfaatkan. Ambil saja kulitnya, terus dagingnya kamanakeun. Ya dagingnya mah dipiceun we. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana kalau dagingnya dikasih ke binatang? Misalkan kita punya buaya, buaya ting itunya lele gitu, kan lele ya. Kemudian ini dimanfaatkan dikasih makan ke lele, boleh tidak? Boleh. Bukan untuk kita tadi, boleh dikasih ke hewan untuk mereka makan. Hewan mah tidak mengenal halal dan haram. Kata kucing, oh itu haram atau tidak ada. Kata ikan haram, oh tidak. Mereka tidak mengenal halal haram, hal haram itu bagi kita. Jadi kita yang tidak boleh mengkonsumsinya. Tapi kalau hewan silahkan. Mungkin dagingnya dikasih saja ke binatang buas, misalkan. Silahkan. Kulitnya kita ambil, boleh. Ya, itu boleh. Baik, itu mungkin ibu bapak tentang fil'aniyah, tentang fikih bejana. Ya, ada berapa? Ada 4 permasalahan. 1, menggunakan bejana dari emas dan perak ataupun yang lainnya dalam toharoh. Yang kedua, menggunakan bejana yang ditambal dengan emas ataupun perak. Yang ketiga, menggunakan bejana milik orang kafir. Dan yang keempat, menggunakan bejana dari kulit bangkai. Ya, hukumnya boleh atau tidak? Boleh. Ya, wallahu ta'ala alam. Baik, sekian dulu yang bisa disampaikan. Mungkin nanti bisa kita lanjutkan dengan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.